Halo, welcome back to my YouTube channel. Jadi itu ya, hari ini tuh H-1 alias itu pas perpegan Lebaran. Karena tadi itu habis belanja ya untuk kebutuhan Lebaran ya guys ya. Jadi untuk setiap Lebaran itu kan tiap keluarga ini pasti punya pengeluaran yang berbeda-beda ya. Jadi nggak sama. Karena kita setiap tahunnya itu seperti ini ya, kita biasanya juga seperti ini. Jadi nanti mulai masaknya sore, untuk yang daging-daging kita celup ke air panas bentar, kecuali yang daging sapi biar awet, jadi bisa diolah itu nanti. Kalau pas menjelang lebaran kayak gini tuh stok perbumbuan pawon itu pastinya itu lengkap ya. Salah satunya ini tadi beli jinten. Kalau di daerah sini segini itu ya, itu Rp5.000. Mungkin kalau di daerah kalian ada yang lebih murah atau lebih mahal juga enggak tahu. Karena beberapa stok habis makanya kita beli. Dan ini tuh namanya bunga lawang. Mungkin ada beberapa dari kalian itu yang tidak tahu ya guys, bunga lawang. Sebenarnya rempah bunga lawang itu nggak hanya buat bumbu masak semur. Ada yang bikin gulai pun dikasih bunga lawang. Ini tuh termasuk kategori yang sedap. Bentuknya kayak gini, bunga bentuknya ya guys ya. Biasanya kalau kalian lihat di semur-semur kayak gitu. Terus ada kapulogo. Jadi segini aku beli tadi juga 5.000-an. Jadi ini bakke kalau di sini istilahnya ya. Kita masukin ke jar kayak gini. Ini tempat-tempat bumbuku kecil kayak gini. Yang pengen samaan toplesnya kayak aku, kalian bisa lihat di link deskripsi. Ini aku belinya udah lama ya. Nah, jadinya kalau dimasukin toples segini. Ini tuh tutupnya bagus juga toplesnya karena dari bambu gitu dan lebih estetik sebenarnya ya. Next, bumbu yang aku belikan ini kapulogo. Kapulogo ini kita belinya dalam kondisi kering ya guys ya. Ini beli juga 5.000. Besok kalau bikin gulai, ini tuh ciri khasnya gulai itu ya pakai kapulogo kayak gini ya. Ada bau yang strong, bau yang enak banget. Karena daging itu kan cenderung amis, jadinya itu harus dikasih berbagai macam rempah-rempah. Untuk ketumbar, merica pasti kalian kan udah tahu. Kemiri gitu nggak usah aku saya. Ini tuh bumbu-bumbu yang memang kalian tuh jarang tahu pastinya. Ini kalian pasti jarang tahu. Ini tuh namanya cabe ya. Ini tuh cabe Jawa, bukan cabe-cabe yang merah gitu maksudnya. Cabe iki bahasane Jawa Lombok itu enggak ya. Ini tuh cabe rempah. Ini tuh bisa digunakan untuk gulai, opor, soto, rawon barang enggak yang nggo cabe, Bu? Aku ya. Pokoknya itu buat masak-masak itu ya guys ya. Masak-masak daging biasanya. Ini aku juga beli Rp5.000. Untuk cengkehnya itu aku masih punya stok dari tahun kemarin tuh belum habis-habis maksudnya. Ini aku juga beli daun jeruk. Harganya kalau di sini Rp3.000 itu dapat segini. Ini buat masak-masak kalau pas lebaran tuh kita butuhnya itu banyak ya. Kita itu sebenarnya nanam, cuma itu jeruknya itu daunnya itu enggak terlalu bagus kualitasnya, jadi kita mending beli. Segini 3.000. Ini tuh bisa awet sampai 1 bulanan kalau sebanyak gini. Lumayan murah. Kalau salam kita enggak beli. Laos tadi yang di itu juga enggak beli, jahe juga enggak beli karena nanam sendiri. Ini namanya kayu manis. Fungsinya kayu manis itu ya, ini tuh buat gak hanya buat apa namanya kola aja. Ini tuh juga buat masak juga guys. Masak gulai aku kasih ini, masak soto aku kasih ini. Terus kalau bikin opor juga aku kasih ini. Jadi ini beli itu harganya kalau ini Rp3.000, murah kalau di sini. Aromanya tuh enak banget. Karena kita itu nggak punya tanaman kencur di kebun, jadi untuk kencur tuh kita beli. Harganya segini itu juga 3.000.
Kencur tuh baunya tuh sedep banget loh guys, enak pokoknya kalau di baunya itu. Ini tuh buat perbumbuan, kalau nggak ada kencur tuh kurang afdol. Terus ini tuh laosnya kita itu panen sendiri. Yang ambil ibuku di kebun, kita punya tanaman ya, tanaman laos, jadi kita nggak usah beli. Terus ini jahe, kita juga punya tanamannya, jadi kita nggak usah beli. Yang mahal itu sekarang tuh harga daging. Harga daging sapi itu mehong banget sekarang. Ya sebenarnya per tahunnya itu sama, cuma kan ada kenaikan. Kenaikannya kalau biasanya itu 125, 130, sekarang sampai 150. Jadi kita beli tadi itu udah aku paruh ya, itu 3 kilo. Untuk bawang merah ini termasuk mahal di sini. Dan kondisinya itu masih basah ya guys, jadi itu nggak yang kering banget. Itu di sini harganya itu loh guys, 60.000 mehong. Kalau bawang putih itu malah lebih murah. Bawang putih itu harganya cuma 45 kalau di sini. Perteluran, telur itu dari awal puasa sampai sekarang tuh ya, harganya itu naik turun. Hamin 1 lebaran harganya itu per kilonya 30.000 rupiah. Piye ning daerahmu luwih larang apa luwih murah? Kalau lebaran itu ya nggak afdol kalau nggak beli yang namanya bunga. Jadi ini tuh aku beli bunga guys, meskipun aku itu orang Bandungan. Biasanya kan pada bilang gini kalau di daerah sini ya, kok orang tuh nek Bandungan weh lebih murah. Sebenarnya itu sama saja kalau kita itu nggak nanam sendiri kan. Nggak semua orang Bandungan tuh nanam bunga. Nanam bunga gini itu gampang-gampang susah setahu ya. Karena dulu tetanggaku kalau nanam bunga kayak gini tuh listriknya habis banyak, karena kan kalau malam itu nggak kena sinar matahari itu harus disinar. Dan ini aku beli di sini tuh harganya 15 ribuan. Aku beli 3 bungkus. Terus aku belinya itu yang banyak yang kuncup. Karena apa? Karena nanti biar pas sampai lebaran berakhir itu maksudnya tuh nggak rontok. Kalau aku beli yang megar atau yang bermekaran itu nanti cepet rontok gitu loh guys. Kalau belinya yang kuncup nanti kan kalau di vas gitu ya pakai air nanti mereka akan mekar sendiri. Sebenarnya beli di Bandungan langsungnya itu harganya itu juga sama-sama udah mahal karena pas Hamin 1 lebaran kayak gini nih. Nanti kita rangkai ya hasilnya kayak gimana. Meskipun aku orang Bandungan sana, tapi itu aku tuh kalau ngerangkai bunga itu ya ora terlalu pinter. Nandur kembang ya ora pinter, soalnya aku giris banget karo sing jenenge iki cacing, guys. Nih, aku juga beli 3 ini ya. Colornya ya warna-warni. Ini namanya bunga krisan. Jadi nanam bunga krisan itu susah. Kalau yang tidak terbiasa itu ya itu tuh nggak kayak langsung tanam asal tanam, perawatannya yang susah. Jadi nanamnya itu ya atapnya itu pakai atap plastik, harus terkena sinar matahari langsung. Kalau malam itu nggak ada sinar matahari harus pakai lampu. Jadi per area pertanian yang nanam bunga krisan kayak gini ya itu harus pakai lampu kalau malam. Bayangkan habisnya listrik itu berapa. Jadi memang harganya cenderung mahal karena biaya perawatannya itu juga mahal. Untuk yang tahu aja, kalau yang nggak tahu ya pasti kayak maido gitu loh. Masa bunga kayak gitu harganya mahal? Emang perawatannya yang mahal guys. Info saka aku wong pusat. Emang mahal banget nih. Aku beli yang color kayak gini, beli 3 gini 45.000. Aku nggak nawar karena aku itu tahu susah gitu loh nanam kayak gini. Mungkin orang-orang yang tahu susahnya nanam bunga kayak gini mau nawar itu kayak nggak tegel gitu loh. Kalau kayak aku ya, mungkin kalau orang lain mungkin berbeda gitu ya. Jadi habis ini tuh kita mau ambil pesanan buah kita, soalnya order gitu ya. Pokoknya ikutin terus ya video aku. Hamin 1 lebaran itu persiapan untuk lebaran.